sama si pakar hukum ini gitu kan, sampai nggak dikasih bicara loh, pengacaranya itu nggak dikasih bicara. Sabar dulu, saya nanya sama Pak Rudi gitu kan, fungsinya pengacara apa? Fungsinya pengacara kan mendampingi kliennya. Hola netizen yang tercinta, pengacara kondang Hotman Paris memberikan sindiran pedas kepada pengacara Rajman Arif Nasution. Bukan tanpa alasan, Rajman Nasution tiba-tiba muncul dalam kasus Vina Cirebon yang saat ini menjadi sorotan publik. Terlebih, Rajman Nasution melayangkan tudingan kepada tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan, tanpa menunjukkan bukti yang jelas. Menurut Rajman Arif Nasution, tersangka Peggy Setiawan merupakan anggota The Jeep garis keras yang suka bikin onar di Cirebon. Bahkan jika Peggy Setiawan kerap hadir ketika bentrok dengan supporter lain. Tidak hanya itu, tersangka Peggy Setiawan disebut sering melakukan sweeping terhadap bobotoh kelompok supporter bola Persib Bandung. Rupa-rupanya, kemunculan Rajman Nasution menarik perhatian Hotman Paris. Seperti diketahui, Hotman Paris melalui tim Hotman 911 merupakan bagian dari kuasa hukum Vina Cirebon. Melalui sosial medianya, Hotman Paris pun memberikan sindiran pedas diduga dilayangkan kepada Rajman Nasution yang tiba-tiba angkat bicara soal kasus Vina Cirebon. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris menentang keras dengan adanya oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung diduga hanya ingin mencari popularitas. Ia menegaskan pihaknya bekerja secara profesional membela keluarga Vina Cirebon demi mendapatkan keadilan. Sebab ia ingin agar kasus tersebut terungkap tanpa meminta imbalan apapun. Dalam keterangan unggahannya itu, Hotman Paris pun menuliskan sejumlah prestasi kasus yang pernah ditanganinya dari berbagai daerah. Tidak berhenti di situ, pada unggahan lainnya Hotman Paris juga kembali menyentil sosok oknum pengacara yang jadi sasaran dari sindirannya. Hotman Paris menyarankan agar oknum pengacara yang disindirnya membuka 1000 Hotman 911 di Indonesia. Meski tidak menyebutkan namanya, sejumlah netizen yang budiman menerka bahwa sosok yang disindir Hotman Paris adalah Rajman Nasution. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anggap saja saya ini saksi ahli di bidang perkuliahan. Nah, di dunia kuli itu ada dua jenis kasbon. Yang pertama kasbon mandor kepada pemilik rumah. Yang memiliki catatan, yang menulis biasanya pemilik rumah untuk nanti ditunjukkan di akhir pekerjaan. Nih mandor, kamu sudah kasbon segini, berarti sisa pembayaran segini. Gitu kan? Yang nulis pasti pemilik rumah. Yang kedua kasbon kuli kepada mandor. Ini yang nulis mandor nih pasti. Jadi ada catatannya nih. Peggy berapa, Ibnu berapa gitu. Nanti dikasih tahu nih ke kuli di akhir pekan. Nah, yang beredar sekarang ini, yang beredar adalah kasbon mandor kepada pemilik. Jadi besar kemungkinan yang nulis adalah pemilik rumah. Kalau ada kecurigaan itu disetting, itu dibuat sekarang. Lihat aja tulisannya, itu tulisan siapa. Kalau memang tulisan pemilik rumah, apa mau mereka dilibatkan tentang masalah ini? Terus yang kedua, kalau memang catatan itu untuk alibi, kenapa bapaknya Peggy tidak membuat catatan kasbon kuli yang bisa tertulis secara rinci? Peggy berapa, Ibnu berapa, jadi jelas di situ ada nama Peggy, kan? Yang lagi rame nih ya, aib bapaknya si Peggy Setiawan tersangka dibongkar di depan TV swasta, disaksiin jutaan orang. Nah lo ketahuan kan punya 2 istri, tapi istri pertamanya nggak tahu. Ini yang lagi rame semalam guys, di salah satu acara stasiun televisi ya kan. Awalnya sih pertanyaan biasa-biasa aja ya, tenang-tenang aja lah ya. Tapi tiba-tiba nanyain nih identitas ya kan. Terus dijawab deh dengan masalah, gara-garanya masalah perkawinan gitu kan. Sebenarnya ini ranah pribadi ya kan, nggak perlulah dibahas-bahas di stasiun TV swasta kayak gitu. Lo ini di luar kasus loh, ini tuh kasusnya kasus Peggy sama Vina, bukan kasus dari kenapa bapaknya si Peggy Setiawan gitu kan. Sebenarnya ini aib bapaknya si Peggy ya, aibnya Pak Rudi gitu kan. Malulah seluruh Indonesia tahu nyaksiin dia kayak dimarahin gitu kan, kayak dicecernya itu kayak orang marah gitu kan, nyecer. Lah ini pakar hukum apa penyidik?
Tapi infonya pakar hukum ini tuh dulu pengacaranya dari Eki sama Vina ya kan. Tapi nggak tahu sih ya. Ya mungkin dia kesel kali ya. Karena posisinya diganti sama Hotman Paris sekarang kan. Harusnya pakar hukum itu kan bukan ngejudge orang gitu kan. Ngejudge orang untuk ngaku lu gitu. Pakar hukum itu menyikapi kasus yang sedang terjadi gitu kan. Mengomentari kasus yang sedang terjadi, bukan menjudge orang. Lu punya dua identitas lo gitu kan, kayak di luar konsep, jadinya ngejatuhin orang gak sih? Jadi aibnya si bapaknya si Peggy jadi ketahuan gitu kan. Padahal udah tahu seluruh Indonesia kan, tapi diperjelas lagi ya gak sih sama si pakar hukum ini gitu kan, sampai nggak dikasih bicara loh, pengacaranya itu nggak dikasih bicara. Sabar dulu saya nanya sama Pak Rudi gitu kan. Nah, fungsinya pengacara apa? Fungsinya pengacara kan mendampingi kliennya. Kalau kliennya nggak bisa jawab ya pengacaranya yang jawab. Ini di luar konsep sebenarnya, di luar konsep. Kenapa kasusnya si antara Eki sama Vina sama Peggy kok nyangkut ke ranah pribadinya Pak Rudi, sampai masalah poligami itu dibahas gitu kan. Aduh, kasihan si Pak Rudi ya, sudah jatuh tertimpa tangga ini namanya. Sudahlah, mudah-mudahan kasus ini cepat selesai ya kan, biar nggak ruwet semrawut kemana-mana jadinya kasusnya ya kan, bahasnya kemana-mana gitu kan. Kasihan Pak Rudi ya. Oke, udah gitu aja. Jadi kepo ya guys, kira-kira pengacara yang dimaksud Bang Hotman ini siapa ya guys ya? Dan apa kira-kira yang diadukan gitu ya pengacara Bang Hotman, pengacara dari salah satu terpidana kasus Vina. Katanya ada satu yang menyebutkan bahwa Peggy Setiawan ini adalah pelakunya gitu ya, dan dia akan mengadukannya ke Peradi gitu ya. Gimana guys menurut kalian guys? Kira-kira siapa pengacara tersebut dan pengacara siapakah dia? Apakah si botak? Apakah si botak lagi gitu ya yang mau mengadukan ke Peradi gitu? Dan kalau benar si botak, kira-kira dia menjadi pengacaranya siapa ya si botak ini ya guys ya? Kalian yang tahu ya boleh tinggalkan di kolom komentar ya guys. Kita harus jadi kepo dalam kasus Vina ya. Kita harus kompak dan kepo dalam kasus Vina ini guys. Jadi kalau kalian tahu sesuatu boleh tinggalkan di kolom komentar ya. Aku juga jadi penasaran ya, sampai sekelas Bang Hotman pun penasaran gitu ya kan, sampai menyuruh wartawan untuk ke tempatnya Pak Otto Hasibuan atau ke ketua Peradi gitu ya, karena konon katanya salah satu dari pengacara ini lagi ke sana untuk mengadukan sesuatu tentang Peggy Setiawan, si kuli bangunan guys. Kira-kira ya guys, siapapun itu pengacara yang tersangka yang digandeng oleh si pengacara yang konon katanya mau mengadukan si Peggy Setiawan, menurut Bang Hotman ya, kelima orang yang ditahan ini mengakui bahwa Peggy Setiawan bukan orangnya, tapi ada satu nih oknum yang menyatakan bahwa Peggy Setiawan lah pelakunya gitu dan otaknya gitu kan. Aneh ya, aneh sekali gitu. Jangan-jangan guys ya, si botak lagi-lagi si botak yang bikin ulah ya, yang di belakangnya itu bisa jadi otak sesungguhnya dari kasus Vina ini ya, entahlah. Mari kita lihat dan pantau terus kasus ini. Kalian yang tahu sesuatu boleh tinggalkan dan bagikan di kolom komentar. Thank you for watching and God bless you. Yakin Peggy Setiawan pelaku di kasus Vina Cirebon? Pengacara Rasman menduga sosok ini juga terlibat. Lain uama nya jadi pengacara teh meni loba teh menduga nah gitu. Leuwih-leuwih ti netizen menduga we hayo menduga.
Leung lamun teu bari popolotot bari tutunyuk manya lamun babangus teh gitu cik atuh pikir gerak ku otak tuluy make hate ayeuna tukang kuli bangunan anu profesina sebagai kuli bangunan boga kekuatan naon ajang buron tika bisa 8 tahun gitu emangna ayeuna arek ngamankeun awak nutupan masalah teh kitu henteu make cuan meni ayeuna naon teh make naon atau kekuatan halimunan atau naon rawarontek ieu teh menikah ayo we menduga-duga sampai dah lah tuh Aku nih ya, kalau jadi tetangganya si Peggy Setiawan, tahu dia anaknya bandel, geng motor, ketua geng motor apalagi bikin rusuh, gak bakal mau aku bantu dia. Jadi saksi lah, jadi tetangganya yang ngasih pernyataan kalau si Peggy itu anaknya baik, gini, gak bakal mau dibayar pun gak bakal mau. Jadi aku bakal berpikiran biar aja dia di penjara biar gak bikin rusuh di kampung ini, pasti gitu. Tapi lihat tetangganya pada baik-baik semua tanpa diminta mamanya si Peggy untuk bantu si Peggy ini untuk ngasih pernyataan kalau si Peggy itu baikin segala macam. Mereka datang sendiri, banyak berbondong-bondong. Lihat temannya si Peggy itu pada baik semua, yang kuli bangunan itu polos-polos mukanya jadi saksi, datang sendiri mereka membantu. Emang dibayar? Kagak. 65 pengacara yang datang, kagak dibayar, gratis cung.